والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله النبي المهدى ورحمة المسدى وصلوات ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال إمامنا الإمام الشافعي تعلم فليس المرء يولد عالما. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan hingga bisa bermajelis lagi di Masjid Al-Firdaus ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga Firdausnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, DKM Masjid Al-Firdaus dan segenap pengurusnya, jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim kita, kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang disyarah oleh beberapa ulama-ulama kita. Kita bermajlis semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperkuat wawasan keislaman kita. Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan al-amalu bila ilmin junun wal ilmu bila amalin la yakun. Perkataan Imam Ghazali yang kira-kira artinya beramal itu tanpa ada ilmu maka itu tidak masuk akal, junun, tertutup, atau mohon maaf itu adalah suatu hal yang gila, junun sebenarnya, di luar nalar kita. Dan satu lagi, wal ilmu bila amalin la yakun, dan ilmu juga tanpa amal itu tidak akan jadi atau tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan thamrah, tidak memberikan hasil. Maka ilmu dan amal harus berbarengan. Dan insyaallah dalam mengkaji kitab-kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, insyaallah dari sini kita banyak mendapat pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang berguna buat keseharian kita, yang bermanfaat buat ibadah-ibadah kita, maka ilmu-ilmu yang kita dapat, faedah-faedah kita dapat itu kita praktekkan, kita amalkan, supaya kita mendapat tamroh hasil daripada ta'lim kita. Tidak lupa pula kita mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk kemakmuran masjid ini. Semoga Allah melimpahkan harta yang berkah kepada beliau-beliau dan Allah berikan keturunan-keturunan zuriyah dan surya yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca 7 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakul. Ada tersisa
3 lagi kalau tidak salah, 3 atau 4 hadis lagi. Nanti setelahnya kita akan masuk ke bab al-istiqamah. Jadi di sini ya, langsung saja kita masuk ke hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Ya, an syekhina wa syekhi masyayikhina bi isnadil muttasilin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi al-hadits ats-tsamin an Abi Bakr as-Siddiq. Sini kau iwa, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sunnah Nabi ketika minum diteguk 3 kali Bapak Ibu ya. Ya, baca bismillah. Kemudian setiap satu tegukan kita baca alhamdulillah. Nah, bukan sekali teguk gitu, satu liter gitu ya. Nah, jadi itu salah satu sunnah Rasul dalam minum. Di sini disebutkan an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibni Uthman ibni Amir bin Umar bin Ka'b bin Sa'd ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi ingin menyebutkan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq, nasab yang mulia ya, yang bersambung kepada nasab Quraisy ya. Nanti kalau ditarik lagi nanti ke Adnan ya, Adnan nanti anak-anaknya Nabi Ismail ya, dan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ini nasab yang sangat mulia, nasab Quraisy ya. Allah memberikan kemuliaan kepada bangsa Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ya, satu-satunya nama bangsa, nama suku yang disebutkan dalam Al-Qur'an li'ilafi Quraisy ya, bangsa Quraisy. Nah, dan Rasulullah sendiri itu berbangsa Quraisy dan suatu kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangsa Quraisy. Kemudian dipilih lagi dari bangsa Quraisy ini yaitu Hashim ya, Bani Hashim. Rasulullah juga termasuk keturunan Bani Hashim ya. Jadi keturunan Rasulullah itulah keturunan yang sangat mulia ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat disegani ya di pemuka atau di bangsa-bangsa Arab atau di suku-suku Arab. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga itu seorang yang berbangsa Quraisy ya. Dari imam yang 4, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hanya satu yang berbangsa Quraisy, yaitu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i digelar dengan sebagai fakhru Quraisy, kebanggaannya orang-orang Quraisy ya. Imam Syafi'i berbangsa Quraisy juga ya. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan al-a'immatu min Quraisy, imam-imam, khalifah-khalifah itu dari bangsa Quraisy. Ada sebagian ulama yang mengatakan khalifah-khalifah kita itu wajib berbangsa Quraisy. Namun sebagian ulama lagi mengatakan tidak mesti berbangsa Quraisy, tapi diutamakan berbangsa Quraisy. Jadi syartu abdoliyah namanya ya. Begitu hebatnya kemuliaan bangsa Quraisy ini. Jadi sebagian ulama mengatakan khalifah-khalifah itu wajib berbangsa Quraisy ya. Khalifah yang 4 itu berbangsa, khalifah yang 4 Khulafaur Rasyidin itu berbangsa Quraisy ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak mesti berbangsa Quraisy. Jadi orang Indonesia pun pacak insyaallah jadi khalifah nanti. Atau mungkin orang sebelumnya ada Turki Utsmani ya. Ada dari Turki ya, ada dari Saljuk dulu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak mesti berbangsa Quraisy. Radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu radhiyallahu anhum. Beliau Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya ya. Bapaknya bernama Abdullah bin Uthman, berarti sini Uthman bin Amir nama bapaknya. Wa ummuh, dan ibunya ya, beliau ayahnya dan ibunya itu bergelar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kemuliaan lagi buat beliau dan keluarga beliau. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Ini cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah.
saya telah melihat ya kakinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, ketika Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah dibuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad akan diberikan hadiah 100 onta. 100 onta itu mahal Bapak Ibu ya. Anggaplah kita ambil pertengahan 20 juta. 1 onta 20 juta, 100 kali 20 juta, 2M berarti. Lumayan itu 2M itu. Ya, siapa yang menemukan Muhammad, kami akan berikan 100 unta. Maka sekelompok Quraisy ya, itu mengejar Rasulullah SAW, dan Rasulullah ketika itu berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan Rasulullah mengambil semua cara ya, berupaya maksimal supaya Rasulullah dan Abu Bakar itu tidak bisa disusul oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Salah satu yang beliau lakukan adalah beliau mengujrah atau beliau minta tolong ya, mempekerjakan seorang yang berbangsa Yahudi namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid ini tahu persis simpang-simpang rute-rute ke Madinah itu tahu. Maka Abdullah bin Uraiqid itu ya, beliau itu mengajak Rasulullah SAW ya, dan Abu Bakar As-Siddiq mengambil rute yang tidak biasa dipakai orang musafir untuk mengelabui orang Quraisy. Jadi Rasulullah berusaha semaksimal mungkin. Ya, mungkin Rasulullah bisa sendiri atau berdua dengan Abu Bakar. Ya. Bukankah Rasulullah sudah pernah sebelumnya ke Madinah? Ya, ada Aqabah, perjanjian Aqabah. Rasulullah sudah pernah ke Madinah. Namun Rasulullah berupaya maksimal ingin mengelabui ya, orang-orang kafir Quraisy ketika itu supaya tidak bisa disusul. Maka Rasulullah menggaji atau mengujrah seorang bernama Abdullah bin Uraiqid. Ya, selama itu tidak berkenan dengan tauhid, ya, hanya muamalah, dan selama orang ini amin, terpercaya, boleh Bapak Ibu ya. Nah, boleh kita minta tolong selama dia terpercaya. Tapi harus kita tahu dulu dia terpercaya. Ya. Nah, kalau dia berkhianat atau pernah berkhianat, ya jangan kita minta tolong kepadanya. Ya, maka di sini Rasulullah SAW ya meminta tolong kepada seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid untuk mengelabui kejaran orang-orang kafir Quraisy. Nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Jadi kafir Quraisy itu sudah sampai di gor tadi, di gua tadi. Ya. Sudah sampai ke gua itu. Ya. Tinggal mereka melihat ke bawah, dan kalau mereka melihat ke bawah maka mereka akan terlihat Rasulullah SAW akan terlihat ya, dan Abu Bakar Siddiq di dalamnya ya. Namun ketika itu ya, sebagaimana dalam riwayat ya, burung bersarang, kemudian laba-laba juga bersarang ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi Rasulullah SAW berupaya maksimal ya. Ketika mereka melihat ada sarang burung, ada sarang laba-laba, seseorang dari mereka mengatakan tidak mungkinlah Muhammad dan sahabatnya itu masuk ke dalam gua ini. Lihat itu, sarang burung dan laba-laba ini. Ya, akhirnya mereka tidak jadi masuk ya ke lubang tersebut ya, atau ke gua tersebut. Maka ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Rasulullah SAW berupaya semaksimal mungkin, kemudian Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini Abu Bakar secara manusiawi sedih dan takut. Faqultu, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la abasarana. Jika salah satu dari mereka itu melihat ke bawah, maka kita akan terlihat. Tentunya masa-masa sulit, masa-masa mungkin ya sangat terdesak lah ya. Ya, sekelompok Quraisy ya, sekelompok kafir Quraisy
ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana persangkaanmu atau pendapatmu wahai Abu Bakar? Dua orang, ya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, Allahu thalithuhuma. Allah lah yang ketiga di antara mereka. Maksudnya Allah menjaga mereka. Allah memperhatikan mereka. Dan ini Bapak Ibu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Ya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, di dalam gua itu, ya, faqala idh qala li sahibi la tahzan. Rasulullah mengatakan, jangan bersedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah akan membantu kita. Ini tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya, di waktu-waktu terdesak, di waktu-waktu sulit, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sudah mengupayakan segala upaya usaha yang kita miliki, yang kita mampu. Ya, maka kita serahkan, ya, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebelumnya, wa fawwadtu ilaika amri. Ya, kami kembalikan, ya, kami serahkan segala urusan kami kepadamu wahai Allah, ya Allah. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Ya, jangan bersedih wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, melihat kita, membantu kita, ya, memperhatikan kita dan akan menyelamatkan kita. Nah, ini harus kita yakini Bapak Ibu, ya, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak mungkin para kaum soleh-soleh, ya, pada ulama-ulama kita solehin, ya, orang-orang aulia-aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau-beliau itu terdesak. Dan beliau-beliau itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, ya, menyelamatkan mereka, memberikan bantuan kepada mereka, inayah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka perlu kita yakini, athiqatu fillah, percaya kepada Allah, percaya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kadang-kadang tidak sabar. Kapan aku sembuh ini? Tidak sabar. Ya, mesti Allah ingin mengangkat derajat kita, ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak sabar umpamanya dengan keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit umpamanya, tidak sabar kita. Padahal kelapangan rezeki, kesempitan rezeki itu semuanya adalah cobaan. Ya, dua-duanya cobaan. Ya. Yang paling mulia adalah yang paling kuat dalam cobaan itu, yang bisa berhasil dari cobaan-cobaan itu. Ya. Sering kita sampaikan, ya, orang bisa atau sabar dicoba dalam kesempitan. Namun dalam kelapangan, kelebihan rezeki, dia tidak sanggup dengan cobaan itu. Namun ketika dia dalam keadaan sempit, dia bersabar, masih bisa bertahan. Tapi ketika dia sudah punya segalanya, maka banyak orang yang tidak lulus dengan cobaan itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, lau anna ahadahum nadhara tahta aqdamayhi la absarana. Jika salah satu dari mereka itu melihat ke bawah, maka niscaya mereka akan melihat kita dengan jelas, terang benderang. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala itu membantu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan diceritakan, ya, Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang. Ya, ada ulama yang mengatakan, ya, ada ular keluar, ada kalajengking yang keluar dari lubang-lubang itu. Abu Bakar As-Siddiq menutup itu. Supaya apa? Supaya Rasulullah tidak terganggu, ya, supaya Rasulullah tidak disengat oleh binatang-binatang berbisa tadi. Ini bukti kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad, ya, kecintaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang, ya, insan, ya,
seorang hamba ya, yang paling dicintai oleh umatnya ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Sufyan yang pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ya yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan." Saya tidak pernah melihat seorang manusia yang paling dicintai oleh sahabat-sahabatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Bakar As-Siddiq ya, menutup lubang-lubang tadi supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disengat binatang-binatang berbisa tadi, ya. Ini kecintaan sahabat. Maka Abu Bakar As-Siddiq mempunyai keutamaan tersendiri, Bapak Ibu ya. Fadilah sendiri, fadail sendiri. Rasulullah ketika sakit, maka yang menjadi imam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak boleh orang lain, tidak boleh sahabat yang lain. Maka ketika Rasulullah sudah mendekati ajal dan Rasulullah wafat, ya, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa penerus ya, Rasulullah SAW, khalifahnya Rasulullah SAW. Maka sahabat memilih Abu Bakar. Karena di waktu Rasulullah sakit, yang memimpin umat dalam sholat itulah Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sekaligus, ya. Muttafaqun alaih, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini secara bersamaan. Nah, dan hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir, ya, dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar." Ketika dua orang, ya, Rasulullah dan sahabatnya berada di gua tadi, ya, ketika Allah membantu mereka, menyelamatkan mereka dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan hadis ini dalam kitab Manaqibul Muhajirin, ya, wa fadluhum. Ya, keutamaan orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah, ya, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Muslim menyebutkannya dalam kitab Fadailus Sahabah, ya. Ya, keutamaan sahabat, khususnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa digelar Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq Bapak Ibu, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, mempercayai, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun, ya, peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita rayakan, akan kita peringati pada bulan ini, bulan Rajab ini, ya. Nah, ketika sebagian orang Quraisy mengatakan, ini tidak mungkin, ya, Muhammad itu, ya, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu berjalan ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di satu malam, nggak mungkin. Ya. Namun Abu Bakar Siddiq mengatakan, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lebih heboh, yang lebih hebat daripada peristiwa Isra Mi'raj itu, maka aku akan mempercayainya. Maka Abu Bakar Siddiq digelar dengan As-Siddiq, ya. Ya, yang mempercayai, ya, yang paling percaya dengan segala apa yang dibawa oleh risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab kita ini Nuzhatul Muttaqin, ya, karya syarah Riyadhus Shalihin, kita sebutkan beberapa pelajaran atau faedah dari hadis ini. Yang pertama, wujubus thiqati billahi azza wa jalla. Harus percaya kepada Allah. Harus percaya Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Harus percaya. Jangan ada keraguan walaupun 1%. Dalam segala lini kehidupan kita, dalam semua masalah yang kita hadapi, dalam semua persoalan yang kita hadapi, harus percaya bahwa Allah akan membantu kita. Ya, harus yakin, hakul yakin. Kita sudah pernah membaca hadis, ya, segala yang kita alami itu akan baik, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asabahul mu'min kulluhu khair. Apa yang kita rasakan semua ini baik, ya.
Jika kita mendapat nikmat, syakar. Ya. Jika Allah berikan dia nikmat, dia bersyukur. Ya. Ya, idza ja'ahu asabahu as-sarra syakar. Tapi ketika dia mendapat dharra, kesempitan, kesulitan, sabar. Dia bersabar pula. Ya, antara bersyukur dan bersabar. Maka kata Rasulullah, kulluhu khair, semuanya baik. Tinggal kita ini mau gak kadang-kadang Bapak Ibu bersabar, atau mau gak kita bersyukur. Ya, dan sabar dan syukur ini ya akan silih berganti datangnya. Ya. Jadi harus percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, percaya bahwa Allah akan membantu kita. Ya, percaya bahwa Allah akan memperhatikan kita, ya, akan menuntun kita. Wal itminanu ila riayatih. Nah, kita merasa nyaman dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan minta tolong kepada ordal, kata orang sekarang, orang dalam. Ya, jadi sedikit-sedikit orang dalam. Ya, nah, kalau bisa pakai link, pakai channel, ya, pakai alumni. Ya, anak pegawai tanya dulu alumni, pacak enggak masuk ke sini. Ya, jadi alumni sama alumni nanti saling bersaing antara alumni ini dengan alumni yang ini. Ada alumni dia tarik, ada alumni yang lain dia singkirkan. Ya, akhirnya tidak kondusif. Ya, jadi saling saling mempengaruhi atau sambil mengambil pengaruh. Ya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini sebutkan juga wa inayatuhu ba'da badlil jahdi. Ya, atau ba'da badlil juhdi fi akhdil haitati wal hadar. Ya, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala atau riayah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melaksanakan semua atau segala upaya yang bisa kita lakukan. Rasulullah sampai-sampai tadi menggaji, ya, atau mengupah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Uraiqid untuk mengelabui orang Quraisy tadi. Bisa jadi Abdullah bin Uraiqid tadi orang yang paling paham dengan rute ke Madinah, bisa jadi. Ya, bisa jadi beliau yang paling paham. Maka beliau mengupah Abdullah bin Uraiqid tadi dan berhasil memang. Ya, berhasil ya, dikelabui. Kemudian isfaqu Abi Bakr radhiyallahu anhu wa mada hubbihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khaufuhu alaihi minal a'da. Kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tadi lubang-lubang tadi, lubang di mana binatang-binatang tadi keluar. Binatang-binatang berbisa tadi keluar dan menyengat siapa saja yang ada di gua itu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ya, menangis, ya, merintih kesakitan. Namun dia tidak menampakkannya di depan Rasulullah SAW supaya Rasulullah tidak terganggu dalam istirahatnya. Ya. Potret bagaimana para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka satu hadis disebutkan Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ya. Seseorang akan bersama dengan orang yang cintai nanti. Kita mencintai orang-orang buruk, orang-orang bermaksiat, kemungkinan kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kita mencintai para orang-orang soleh, para ulama, habaib, kiai-kiai asatiz, tuan-tuan guru, insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Nah, tinggal kita milih mana, ya, milih yang sana atau milih yang sini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inayatullah Ta'ala bi anbiyahi wa awliya'i, pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para nabi-nabi dan aulia-aulianya, wali-walinya. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para nabi-nabinya dan wali-walinya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Di sini Allah mengatakan, ya Rasul,
ya, Allah akan menjagamu dari manusia, dari perbuatan buruk manusia. Kamu tidak akan terbunuh di tangan-tangan orang-orang kafir. Kamu tidak akan terzolimi di tangan orang-orang kafir tadi. Ya'simuka minan nas. Ya, dalam Al-Quran disebutkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, halaman 119 kalau enggak salah. Halaman 119. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Ya, di ujung ayat ini disebutkan wallahu ya'simuka minan nas, ya Allah menjagamu wahai Rasul. Jangan takut. Ya, jangan takut. Namun Rasul juga harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencari cara ya, supaya Rasul tidak bisa dikejar banyak atau disakiti oleh para orang-orang Quraisy atau kafir Quraisy. Nah, di sini ada satu ayat, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami. Ya, rasul-rasul kami ya akan kami tolong. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul-rasul itu sebagian ulama mengatakan 313 rasul. Nabi-nabi itu ada belasan ribu rasul. Nabi-nabi. Namun yang patut yang wajib kita imani ya, ada 25 nabi dan rasul. Itu masih banyak rasul dan nabi-nabi yang lainnya kita tidak ketahui nama-namanya Bapak Ibu ya. Hanya kita beriman secara global saja. Ya, namun yang 25 itu wajib kita ketahui. Yang keempat adalah dan yang terakhir syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peperangan Bapak Ibu ya ghazwah itu Rasulullah ikut berperang bersama para sahabat. Dan memang ada beberapa peperangan atau disebut dengan Saroya ya, Syria atau Saroya itu Rasulullah tidak ikut berperang. Namun banyak sekali perang-perang yang dikomandani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, maka beliau pemberani, syaja'ah. Bukan jaban ya, atau jubn ya, jaban ya. Pengecut, bukan pengecut ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk satu hadis lagi, ini berbentuk doa. At-tasi' an ummil mu'minina ummi Salamah wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Hadis ke-9 dalam bab yakin dan tawakal dari Ummul Mukminin. Ya, ibu-ibunya para kaum mukmin. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kita Bapak Ibu ya. Aisyah, Khadijah, Sofia ya. Siapa lagi? Ummu Salamah. Itu ibu-ibu kita. Ya, dalam awal-awal surah Al-Ahzab disebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ibu-ibunya kaum mukmin. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Ya. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Ya. Dan wa azwajuhu ummahatuhum. Maka boleh kita sebutkan ibu kita Ibu Khadijah atau Ummul Mukminina Khadijah boleh. Ibu kita Ibu Aisyah. Ya, tapi ini bukan Aisyah tetangga Ya. Aisyahnya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah ini salah satu dari beberapa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak. Saya lihat tidak perlu. Ya. Ummu Salamah ini namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Al-Makhzumiyah ini berbangsa Makhzumi.
Semoga Allah meridhoinya. Bahwa Rasulullah SAW jika keluar rumah, idza kharaja min baitihi qala, Rasulullah kalau keluar rumah, Rasulullah berdoa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, ya, kita tidak tahu apakah kita bisa pulang lagi ke rumah. Kita keluar rumah, kita membaca doa ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin yang begawe sebagai pilot, atau mungkin nakhoda kapal, atau mungkin supir, ya, yang sehariannya di jalan, maka kita baca ini. Atau kita mungkin kerja begawe di kota kita ini, namun tidak siapa yang tahu, kita tabrakan di jalan, orang nyenggol kita, ya, hanya Allah yang tahu. Maka ketika kita keluar dari rumah, kita berdoa, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Ya. Hanya kepadamu aku bertawakal. Allahumma inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu ya Allah, an adilla au udalla. Ya, saya berlindung supaya saya tidak sesat. Atau udalla, disesatkan. Ini karena waktu tinggal sedikit Pak ya. Saya baca ringkas saja Pak ya, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita baca ulang. Au azilla au uzalla, atau tergelincir atau digelincirkan. Hati-hati kita Bapak Ibu, di sekarang ini mungkin banyak faham-faham yang nyeleneh, yang sesat. Ya, beberapa tahun yang lalu banyak yang mengaku nabi, ya, atau punya aliran-aliran tertentu, tapi alangkah jauhnya dari Islam. Ya, mohon maaf ya, boleh berhubungan dengan pimpinannya dan segala macam. Yaitu terjadi di negara kita ini, dan ada pengikutnya pula. Maka harus benar-benar ya, bahwa baru-baru ini ada pemahaman yang apa istilahnya itu, wahdatul wujud atau apa istilahnya itu, yang mengatakan kita ini adalah manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat, Allah sudah ketika kita berbuat, sesungguhnya Allah yang berbuat. Ini baru-baru ini ada Bapak Ibu, paham ini. Ya. Nah, ini salah dalam masalah tauhid. Ya. Jadi mereka mengatakan Allah itu ikut berdosa, Allah itu ikut bermaksiat dengan kita kalau kita bermaksiat, begitu. Nah, paham-paham ini ya harus kita jauhi. Ya. Dan lagi viral kemarin termasuk di Sumatera Barat. Maka para guru-guru, para asatis, kiai-kiai, pakar-pakar di keilmuan Islam di Sumatera Barat atau termasuk juga di Riau. Ya, Ustaz Abdul Somad dengan beberapa timnya mengcounter ya pemahaman ini. Ya, karena sangat berbahaya. Ya, kamu itu adalah wujudnya Allah, kata mereka itu ya. Ya, jadi kita ini Allah juga katanya, makhluk sekaligus khalik. Ya, ini enggak benar ini ya. Hati-hati kita Bapak Ibu. Au azlima au uzlama, saya zalim atau saya dizalimi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berniat jahat kepada kita, umpamanya dia bayar seseorang supaya kita ditusuk atau atau ditabrak dan segala macam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ajhala au yujhala alayya, atau saya berlaku bodoh atau saya diperlakukan bodoh. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan selain mereka berdua juga dengan sanad-sanad yang sahih Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu karena keterbatasan waktu dan kondisi kita, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita Bapak Ibu. Mohon maaf jika